Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Binasta'in wa ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala ya waliyina Muhammadin Rasulillahi sultani sayyid wa min aliha bimislihi halali ini alihi wa mal bayat an-nasbun nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulullah ajmain. Amin amma ba'd. Nah, yang terhormat kaum muslimin yang berbahagia, yang masih bodoh akal, yang masih bodoh ilmu, yang masih sekolahnya SD Islamnya, ingat ini, itiraf itu Islam, terlahir Islam, dari lahir pun Islam. Yang membentuk egois dan emosi itu adalah ujian dunia. Dapat pekerjaan, alhamdulillah. Dipermainkan pekerjaan, emosi, ya jelas emosi. Nah, saya jabarin nih ya. Yang namanya Dajjal nggak kenal agama. Intinya dirinya iblis, sosok iblis. Dajjal itu terbentuk sesuatu yang buruk di dunia, yang dijadikannya suatu makhluk yang mengadaptasikan dirinya seorang manusia untuk menghancurkan alam. Beda ujian yang disarankan Allah dengan fasilitas Dajjal. Fasilitas Dajjal bisa saja menyerupai surga yang dijanjikan, tapi sesat di dalamnya. Contoh gini, lo bekerja, misal janji aja udah gue bekerja itu setiap malam, ngerasa nggak lo kalau gue dibodohi dan gue dibilang, ih bodoh banget sih, kok masih dikerjakan? Kan lo dijebak, lo bekerja tiap malam ngoding apa segala macem, lo jadi pemimpin jasa minister, lo dapetin semua di dunia, tapi kok sampai saat ini lo belum dibayar sama pemerintah. Ada 3 kemungkinan. 1, fitnah Dajjal. 2, apa tuh? Apa ya? 2 dan ketiga, kurang manuver antara kepercayaan masyarakat dengan pemerintah. Mereka takut akan dirinya mereka korupsi, atau pihak-pihak rakus dunia. Mereka sembunyikan uang-uang itu demi fasilitas perut mereka. Kalaupun gua kaya, gua nggak akan ingat masyarakat. Kalaupun gua jadi pemerintah, bukan di perusahaan Google, Microsoft sekalipun, gua bakal jadi maling rakyat lah buat rakyat gua, kasarnya gitu. Tapi presiden kita enggak seserakah itu. Gue pengennya presiden kita serakah, semaling itu. Semaling-malingnya punya tanah di Kalimantan, malingin aja tanah Kalimantan IKN, jadikan sumber daya manusia, bukan sumber pemerintah baru untuk melakukan korupsi, injunksi, literasi yang tak terlihat, korupsi yang tak terlihat. Kalau lo mikirnya kiamat itu bakal terjadi, itu nggak ada yang namanya teknologi, ATM nggak bakal masuk, ATM nyasar tiba-tiba lo kaya, nggak ada. Kiamat itu sesuatu yang timbul, yang jatuh tiba-tiba, semua keberadaan dunia hampa, mati total, nggak bisa ngapa-ngapain. Intinya kita hanya menggantikan sebuah peradaban dunia. Tahu era zamannya yang Soekarno itu udah disebutkan, itu udah akhir zaman. 2012 kemarin Lia Eden, siapa, seorang indigo, nenek-nenek bilang kiamat 2012, awal kiamat, akhir kiamat. Gua rasa kalau gua ngerangkum di itiraf gua dalam Islam diri sendiri, ibarat tuh kita ganti peradaban doang.
menoleh sejarah. Kalau yang dinamakan akhir zaman bakal Imam Mahdi turun dan Nabi Isa akan membunuh Dajjalnya, itu disebutnya peradaban sama. Kira-kira kiamatnya kapan? Di dalam Al-Quran masih ditetapkan kan, setelah Dajjal mati, Nabi Isa diambil lagi sama Allah, mati juga, Imam Mahdi tetap hidup. Karena apa? Masa depan. Soalnya kenapa? Masa depannya orang beriman diambil satu-satu. Beriman macam apa? Kalau kalian ngaku nggak beriman, untuk apa kalian beramal? Kalau akidah dijual belikan, untuk apa amal itu dibeli, dijual, dan disaring? Kata-kata itu menjebak agar kalian sungguh menikmati sholat kalian ke arah kiblat yang sesungguhnya. Contoh Imam Ghazali, contoh omongan gue nih, setelah gue tahu gue itiraf, gue paham artinya ulama dengan sengaja mengaku apapun dirinya, seorang inilah itulah, tetapi manusia pada takdirnya Allah tentukan itu. Hingga manusia itu tahu takdirnya, mereka yakin dengan takdirnya, bukan dengan sebutan lisan suara orang banyak. Itu cowok bahas ya. Ini bulan Mei ya, 30 Mei Juni, mau bulan Juni. Kalau udah bulan Juni, kayaknya udah bulan Juni tahun 2026. Ini jadi bukti dimana gue punya memorable di sebuah bukti video ini dalam bentuk peradaban, artinya era zaman teknologi, nggak cuma ngomong doang. Ya kalau emang ngomong doang nggak mungkin lah gue setiap harinya bangun tidur makan cebok beol kencing tapi dalam kamar mandi. Nggak mungkin coli sendiri, nggak mungkin masturbasi sendiri. Yang pastinya itiraf itu pengampunan dosa. Artinya apa yang diampuni sama Allah Tuhan gue, Allah SWT, yang gue jalani itu adalah sumber dimana titik ilmu itu bersumber kemajemukannya. Seseorang memiliki ilmu itu selalu mempelajari dari kesalahannya, bukan malah sebaliknya. Itiraf itu gak ada bebas. Ibarat wali itu menyiapkan itiraf itu pada zamannya kelak. Pada awal zaman itiraf sudah ada nama itiraf, tapi Allah menentukan hanya satu. Kemampuannya bertambah, akal tidak selalu putus, kecerdasan selalu bertambah. Itulah itiraf. Makanya yang disebut pengampunan. Kenapa diampunin? Karena tahu kenangannya dosa, karena tahu kenangannya sebuah kenikmatan. Apa tuh? Apa ya? Banyak deh. Jadi jangan salah mengkaji. Gue nanya gini bukan karena gue kemasukan orang, masukan apapun. Kadang kita terkecoh dengan suara di lisan, di kuping. Kita takut bahwa keluarga kita bakal dikerjain sama orang, ditalkin. Gue udah ngalamin itu, ditalkin. Kalian yang tadi 10 menit sebelumnya gue praktekin, 10 menit, berapa menit kemudian kalian paham gak? Habib Lutfi, Habib Rizik, dan para kiai secara ilmu laduni, secara ilmu marifat ada di belakang saya, di belakang Wirya. Secara ilmu pastian itu ilmu Islam, ilmu goib, ilmu yang disucikan dalam Al-Quran itu ada. Bener, gue nggak bohong. Makna asyara itu makna penyair, artinya itiraf. Itiraf itu penyair, dakwah. Bentuk ini menyadarkan kalian bentuk orang yang beriman yang diambil itu seperti apa, yang menjalankan sedekah tapi tidak memaksakan dirinya miskin tetap sedekah. Jangan, ada waktunya kalian bersedekah dan ada waktunya kalian jadi tamu Allah di Madinah Ka'bah. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Sungguh Allah tidak mendustakan pada
kamu yang menikmatinya. Sungguh nikmat itu tidak dusta, tidak berbohong pada nikmatnya. Oke. Ini orang mengajak kepada titik kemunafikan zaman sebetulnya. Ingin puas tapi nggak tahu diri. Ketika dialihkan melihat orang yang lebih susah dari kita, biar supaya kita mikir, padahal yang mikir bukan kita, perempuannya. Kalau gue ambil sikap, perempuannya bakal malu. Perempuannya, gue tanya, perempuan ngaku-ngaku tunangan gue, nggak berani ketemu orang tua, dan ketika ngeliat cowok yang ganteng yang lain terkesima, ibarat nama gue dialihkan di sana. Dia bukan bentuk doa, tapi gue udah ngerasain itu dalam akhir tahun ini. Intinya, kalau itu benar, apakah syariat terdahulu kita menyarankan bahwa nikah itu nggak perlu pakai surat? Zaman Rasulullah aja menyertifikatkan harta kekayaan mereka pada bentuk pusaka. Surah-surah apakah itu? Cari di dalamnya. Maka kalian belajar dari segi pendidikan beragama. Kalian tidak sesat akan itu. Ittaqillah fil majlisa, ittaqillah wal maktubu ilal Quran, ittaqillah ma fi qalbika an dzikrillah li ibadi mahdoh, bi tawakkal bika ilal fardu minas salat wal khamis al-fasal hukman fil kitab sulfika wal fikih kedatul awal. Terserah mau pilih yang mana, asalkan kalian tahu tafsirnya penjabarannya. Tafsir itu arti dan penjabarannya. Beda dengan maktubu wal kitab, hanya satu, Al-Quran artinya. Oke, jadi tuh ada komputer ini, gue megang handphone kentang. Jangan alasan dulu, kasihan diri kalian. Orang yang beriman panggil satu. Ada lagi tambahan kesimpulannya, orang yang beriman bentuk macam apa sih yang diambil? Semoga ketika Dajjal itu mati, atau berhembus anginnya ke Palestina, orang-orang yang beriman yang dimatikan oleh orang-orang dari kita sendiri yang matikannya. Apakah itu? Allah akan mencabut satu persatu. Pertama ulama, ustadz dulu lah, wali belakangan. Wali masih berguna. Ayo lo ustadz, ayo lo siapin nama lo. Jangan amal hak orang ya. Ingat saran doang. Kedua kiai, 3 habib, 4 baru wali, 5 calon mahdi, 6 mahdinya. Lalu calon mahdi siapa? Mahdi itu bentuknya petunjuk kan. Kalau mahdi ilal hadinya baru pelajaran, petunjuk akhir pada titik pendidikan beragama. Itu dia. Oke, saya kulun di dunia, sementara kalau ada di dunia, gue bukan soal alim ya, gue ngerangkum aja apa yang udah ditakdirkan secara gue sadar diri, apa yang gue ambil, apa yang gue petik. Ma'arab tuh ma'arab sama kabilta. Makanya jangan sesekali lu membolak-balikan sesuatu doa manusia, bukan dibalik fardu. Kalau sekedar sunnah lisan berdialog sama-sama suara pakai tasawuf, maka tasawufnya itu dipertanyakan. Kalau tasawufnya ngopas, nggak ada ilmu agama yang terdidik dan mendidik atas gurunya, lantas kalian berguru dengan siapa? Kalau bukan dengan maktubu tafsir, hanya tafsir kan. Orang Kristen punya tafsir namanya Bible, orang Konghucu atau orang Cina dan sebagainya yang bermata sipit, berpendidikan dengan kitab Nobel atau kitab dewa. Intinya mereka hanya tafsir. Mereka, gua nggak ngejatuhin mereka, tidak, mohon maaf ya, I'm sorry, I'm
hurts, risks, and provocative, but so I'm descriptions in a book for an O-level science religious. Oke? Seperti hal ini, Islam punya satu kitab yang disucikan, Al-Quran, dalam bentuk gaib. Kedua, tafsir hadisnya dalam bentuk kitab-kitab seperti di belakang saya, ada kitab kuning, ada tafsirnya. Itu seperti halnya manusia melakukan suatu keyakinan mereka, kepercayaan mereka melalui kitab Kristiani, melalui kitab Abel yang disebutkan di dalam kitab ortodoks atau kitab yang mereka sucikan dalam agama mereka. Sama seperti kitab dewa, kitab Cina, seorang sipit-sipit penyembah berhala, kitab dewa Kuan An, terus disebutkan ya kitab dewi-dewi yang dijelaskannya dalam penjelasan mereka, tafsirnya mereka hanya menjelaskan teoritik. Ketika itu diadaptasikan ke dalam satu kitab yang disucikan dalam seluruh agama yang dibenarkan adalah Islam. Satu, Nabi Zakaria adalah pembentukan kitab-kitab dewa yang dijelaskan dalam logatnya berbahasa Cina, bahasa zaman terdahulu. Kitab kunonya ada di Karasan Jawa, tanah Jawa. Nabi Adam pernah berlandaskan tapak tilas di tanah Jawa. Apa itu? Kitab apa? Kitab Jawa kuno berbentuk bahasa Sanskerta. Namaku juga Fadli Wirya Wirawan, nama aslinya bahasa Sanskerta, Fadli. Dalam Sanskertanya kehormatan, tetapi dalam bahasa Arab Islamnya mengutamakan Wirya, bahasa Arabnya pemberani, mementingkan Wirawan, dermawan. Tetapi dalam bahasa Sanskertanya memberanikan diri, memajukan bahasa nasional. Jadi nggak sembarangan mungkin orang tua gue namain gue. Coba lawan satu orang tempat. Kitab manakah yang disucikan? Yang mensucikan Al-Quran kah, Bible kah, atau Nobel kitab dewa kah? Itu yang ada di YouTube gue itu ada hanya dua, Abel sama kitab Kristen sama kitab Islam. Manakah kitab yang disucikan? Itu doang. Nanti penjelasannya baru tafsir. Kalau menurut gue kitab kuning, kitab Sapina, kitab usul fikih, terus ya kitab Nadom, kitab Al-Hadid itu adalah tafsir mahakaryanya Tuhan yang kalian sembah. Bagi Kristiani, dewa yang kalian sembah Cina, dewa pakai kitab, ya hanya tafsir. Yesus pakai kitab, ya hanya tafsir Abel, tapi masih di bawah Masehi, yaitu abad. Kalau Al-Quran Masehi, di atas Masehi ada lagi. Tahu apa? Cari dong. Oke, clear, gue menang dalam sejarah. Oke, dalam peradaban. Jadi peradaban itu bebas mengkategorikan, nggak ada umum agama yang diserukan. Kristen pemilik teknologi, Islam pemilik teknologi, kitab dewa pemilik teknologi, semuanya bercampur tangan. Semua agama, semua kepercayaan dibentuklah satu konversi. Dalam Islam itu namanya akidah, kepercayaan. Ukhuwah dibentuk perdagangan Islam yang membentuk suatu terverifikasi dalam bentuk validasi sertifikasi penting. Itu oke. Sabar 1-4. Goodbye, see you later again. Nanti krillah ibadi, nanti kalau mahbub.